atau tidak ya? Ada sampah? Tidak ada yang aman ya? Aman ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, boleh satu orang pimpin doa. Oke, siapa yang mau maju? Silakan. Mari teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Saya akan membawakan doa dalam majalah agama Kristen yang agama lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Ya Bapak, terima kasih sudah memberikan kami kesehatan, hikmat, sampai pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, saat ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Semoga ilmu-ilmu yang sudah yang diberikan dapat menjadi bekal untuk masa depan kita ya Bapak. Berikan kami akal budi dengan kebenaran dan jaga kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran ya Bapak. Inilah doa kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Tuhan kami yang terkasih. Haleluya, amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan Putri. Silakan pimpin kita, silakan dibuka. Oke, semua berdiri. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan orang atau lembaga. Oke, bagus. Pertama untuk Devandra. Menyalurkan barang kepada konsumen. Oke, menyalurkan barang dari perusahaan ataupun pabrik disalurkan kepada retail atau toko-toko sepatu. Lalu toko-toko sepatu yang akan menyalurkan kepada konsumen. Oke, selanjutnya konsumen. Oke, silakan Alisa. Silakan pilih Alisa. Konsumsi boleh. Konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan cairan suatu benda, yaitu barang dan jasa dalam rangka kebutuhan hidup. Iya, betul untuk Alisa. Oke. Mengurangi nilai guna atau mengkonsumsi ya. Kalau kita mengkonsumsi suatu barang, oke, artinya kita mengurangi nilai barang tersebut. Itu adalah kegiatan ekonomi. Oke, coba diulang kegiatan ekonomi. 1. Produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Oke. Begitu juga yang akan kita pelajari sekarang, ya. Kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Ya, kalau kita bicara pelaku berarti ada orangnya kan? Ada orangnya. Ya. Coba dibaca, ya. Siapakah di antara kalian yang pernah
siapa? Menjual. Ibu kantin, ada ibu kantin Leminho, ibu kantin siapa itu lagi? Mama siapa itu? Nah, oke, yang penting mereka yang membuat seperti gorengan, risol, apalagi mie, kasih ayam, dan segala macam. Oke. Lalu siapakah yang mengatur harga barang di pasar? Pasar itu sendiri, bagus. Ya. Jadi harga pasar itu terjadi ketika harga yang disepakati antara si pembeli dan si penjual terjadi titik tengahnya. Oke. Titik tengah dinamakan dengan keseimbangan pasar. Oke. Terjadilah kesepakatan antara si pembeli dan si penjual untuk menyepakati harga barangnya berapa. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk memperkuat materi kita, Ibu putarkan dulu video singkat. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Tiap orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Di perumahan ini ada tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini disebut sebagai pelaku rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi ada beberapa hal yang dilakukan RTP ini. Di antaranya memproduksi barang ataupun jasa, menggunakan faktor-faktor produksi, menjual hasil produksi, membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, serta laba ataupun keuntungan. Selain rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, ada pula rumah tangga pemerintah dan rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Sesuai namanya, rumah tangga pemerintah itu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan produksi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga pemerintah. Satu lagi, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Iya, itu benar. Sebuah negara tertentu akan saling bergantung dengan negara lainnya, seperti dalam kegiatan ekspor dan impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu. Ponsel atau laptop yang kamu gunakan saat ini. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antar pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, ya. Dari video itu kita bisa ambil intinya, yaitu siapa saja kan pelaku ekonomi? Ada rumah tangga, konsumen, rumah tangga, produsen, pemerintah, masyarakat, luar negeri. Oke, sehingga dari video dari materi yang sudah kita
mengatasi berbagai peran perilaku ekonomi, menganalisis interaksi antar pelaku ekonomi, memecahkan masalah terkait peran pelaku ekonomi, menunjukkan sikap gotong royong, dan menghargai pentingnya peran setiap pelaku ekonomi. Oke, jadi dari tujuan ini kita harus memperhatikan materi secara benar-benar supaya tujuan ini bisa tercapai. Oke, bisa ya? Bisa. Sekarang Ibu akan bagi kelompok. Ya, Ibu akan bagi kelompok. Silakan masing-masing kelompok membentuk kelompok masing-masing yang sudah Ibu bagi tadi. Oke, silakan berhadapan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, kelompok 2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini dan apa yang harus dilakukan oleh konsumen dan produsen? Oke, coba setiap kelompok boleh memberikan pendapat. Oke, boleh menjawab nomor 1 dulu atau bagian yang kedua atau yang ketiga. Oke, kelompok siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan pertama? Pertanyaan yang pertama adalah siapa saja pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam kenaikan harga ini? Harga beras di pasar naik secara signifikan. Oke, siapakah yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Boleh satu orang memimpin kelompoknya untuk menjawab. Oke, silakan Putri. Oke, pihak yang diuntungkan adalah produsen dan pihak yang dirugikan adalah konsumen. Ada pendapat yang lain? Tidak ada pendapat yang lain? Oke, kita lanjut lagi dari pertanyaan kedua. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Kalau harga beras di pasar naik secara signifikan. Kalau harga beras naik, oke, apa saja peran pemerintah? Ada yang bisa? Oke, salah satu caranya ya, beras naik itu artinya penawaran beras itu sedikit. Oke, pasokan beras itu sedikit, makanya harganya naik. Oke, cara pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Oke, dengan memberikan subsidi pupuk, maka biaya produksi untuk memproduksi beras, oke, akan turun. Yang akan berakibat pada harga beras akan turun. Oke, dari subsidi pupuk itu sangat strategis untuk menurunkan harga beras yang naik secara signifikan. Oke, apa yang harus dilakukan oleh konsumen dan produsen kalau harganya naik? Kamu nih sebagai siswa nih, kalau harga beras naik, apa yang kamu lakukan? Ya, boleh, silakan. Kalau untuk bagian konsumennya, menurut saya itu konsumennya dapat
harganya sudah naik secara signifikan, sebenarnya itu sudah susah untuk tawar menawar. Oke, karena memang harganya sudah segitu. Oke, kita bahas sebentar materinya sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Ya, sebelum masuk ke dalam diskusi kelompok ada materi sedikit. Ya, ada pengelompokan pelaku ekonomi. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau kegiatannya ada produsen, distribusi, distributor, dan konsumen. Kalau pelakunya berarti rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya. Pelaku ekonomi tadi sudah ada bahasanya. Sekarang kita masuk ke diagram. Oke. Ya, diagram interaksi pelaku ekonomi. Oke. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat bahwa ini adalah dua sektor. Kenapa dikatakan dua sektor? Karena cuma ada dua pelaku ekonomi. Oke. Ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen. Ya. Pasar input ini adalah pasar yang menyediakan faktor produksi. Oke. Apa saja faktor produksi? Kita kasih satu contoh, tenaga kerja. Oke. Tenaga kerja disediakan oleh rumah tangga konsumen. Oke. Rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, lalu rumah tangga produsen membayar. Oke. Membayar yaitu uang, gaji atau upah kepada rumah tangga konsumen. Ya. Lalu rumah tangga produsen memberikan barang dan jasa yang sudah diproduksi kepada rumah tangga konsumen. Ya. Lalu rumah tangga konsumen membayar barang dan jasa yang sudah diberikan rumah tangga produsen, yaitu uang. Oke, itu dua sektor. Ya, dua sektor. Lalu kita masuk ke tiga sektor. Ya, tiga sektor berarti ada tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan ada pemerintah. Oke, atas bawah ini sama seperti yang tadi. Oke, yang tambah adalah pemerintah. Oke, pemerintah memberikan pajak kepada rumah tangga produsen. Oke, lalu rumah tangga produsen memberikan memakai subsidi atau fasilitas umum dari pemerintah. Kalau kita bayar pajak pada pemerintah, nanti pemerintah memberikan kita fasilitas umum, ya seperti jalan, apalagi jembatan, sekolah, rumah sakit. Lalu rumah tangga konsumen juga membayar pajak kepada pemerintah. Ya, kalau kita beli barang, kalau kita makan juga itu ada pajaknya. Oke, terus sama juga kita menikmati fasilitas. Karena kalau pemerintah memberikan fasilitas berarti itu untuk umum. Ya, boleh dipakai untuk rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Oke, kita lanjut, ada lagi 4 sektor. Oke, 4 sektor. Ya, yang tambah di sini adalah masyarakat luar negeri. Ya, kalau kita bicara masyarakat luar negeri, berarti kita sudah bicara tentang ekspor dan impor. Oke, kalau rumah tangga produsen, ya, mengekspor barang ke luar negeri. Kan tadi kan rumah tangga produsen kan menciptakan barang ya, membuat barang, misalnya membuat sepatu. Kalau misalnya mereka ekspor ke luar negeri, maka luar negeri akan membayar. Oke, membayar. Karena mereka membayar pakai uang luar negeri, ya kan? Maka menerima devisa. Rumah tangga produsen akan menerima devisa dari masyarakat luar negeri. Oke, karena mereka kan membayar pakai uang luar negeri. Ya. Terus rumah tangga konsumen, ya. Rumah tangga konsumen berarti kita menggunakan. Oke, kalau misalnya kita melakukan impor, kan kita kan menggunakan barang ini, kita impor dari luar negeri. Oke, otomatis kita yang akan membayar devisa ke luar negeri. Oke, sehingga masyarakat luar negeri ini menyamakan mereka ini sebagai pendapatan mereka. Sementara kita ini kita memakai sebagai pengeluaran, kan? Karena kita membayar ke luar negeri. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, ada yang mau tanyakan? Atau paham? Ibu akan belajar KPD ya. Jadi masing-masing ada tugas kelompok.
Setiap kelompok maju ke depan. Ya, dijawab saja di dalam selembar ini. Gua akan bagikan di selembar. Ketemu kata saya. Tapi yang lain boleh membantu ya, membantu menjawab. Oke. Silakan ditunjukkan penilaian individu dan penilaian kelompok. Oke, baik saya. Ini. Oke, silakan dibaca arahannya ya. Oke, ada lembar kerja di situ, ada kasus ya. Ada kasus, lalu ada pertanyaan diskusi di bawahnya. Oke, dari kasus ini kamu pahami dulu. Oke, setelah kamu pahami baru kamu menjawab pertanyaan diskusi. Oke, boleh menggunakan HP. Kalau kamu mencari sumber belajarnya boleh menggunakan HP. Silakan. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Apa? Kamu mau tampilkan gambar gambarnya? Oke. Ada di sini juga, ada di buku. Ada di buku ya. Ada gambar ya, supaya coba lihat. Ya.
Boleh silakan ditanya kalau saya tidak paham soalnya. Oke, nomor 2 berarti kamu gambarkan ya diagramnya ya. Oke, nomor 2 kamu gambarkan diagramnya. Kalau misalnya cuma ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah silakan.
nggak bertahan dalam cuaca. Oke, berarti pilihan petani ada pada tanaman yang baik. Berarti
silakan satu saja pertanyaan. Oke, nanti pihak kelompok presentasi yang memilih kelompok siapa yang akan memberikan pertanyaan. Oke, siapkan masing-masing kelompok. Siapkan pertanyaan. Oke, sudah? Sudah siap pertanyaan? Ya. Oke, jadi satu kelompok hanya menjawab satu pertanyaan saja. Oke, dan bebas memilih pertanyaan dari kelompok mana. Oke, kelompok siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Oke, selesai ya, waktunya selesai. Siapa yang mau maju? Silakan. Boleh maju? Oke, silakan. Kelompoknya sudah, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, semangat ya. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Sukamulya Siregar. Saya Fitra Ahmad. Saya sendiri. Setelah itu kami akan membacakan jawaban-jawaban kami berdasarkan kasus yang sudah diberikan oleh ibu. Ya, tolong kelompok lain diperhatikan ya, diperhatikan kelompok yang presentasi. Oke. Pertanyaan nomor 1 yaitu identifikasi siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus di atas dan apa peran masing-masing dalam konteks ini. Oke. Pelaku ekonomi yang terlibat yang pertama ada RTK. Sebagai konsumen jagung, kesulitan mendapat jagung dengan harga terjangkau. Yang kedua RTP, sebagai produsen jagung, kekurangan pasokan jagung akibat cuaca. Yang ketiga pemerintah memberi subsidi berupa pupuk dan menunda pembelian jagung dari luar negeri. Yang keempat masyarakat luar negeri sebagai alternatif pembelian jagung. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dibacakan oleh saya sendiri. Soalnya itu bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi ini terlihat dalam kasus tersebut. Jelaskan dengan menggunakan konsep sirkular flow diagram secara sederhana. Jadi untuk gambarnya ada di belakang sini. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen akan membeli jagung kepada rumah tangga produsen. Setelah itu rumah tangga produsen menyediakan jagung kepada rumah tangga konsumen. Lalu tugas pemerintah seperti yang tadi sebagai subsidi pupuk kepada rumah tangga produsen dan ternak. Kemudian ternak akan sebagai alternatif jagung, mereka akan membeli jagung dari luar negeri. Karena stok jagung yang tadi diakibatkan cuaca menipis. Selanjutnya untuk nomor 3. Soalnya itu apa masalah utama
Oke, selanjutnya itu bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat dan memberikan alasan? Sekarang yang diambil pemerintah adalah memberi subsidi berupa pupuk, jagung dan menunda impor dan membantu menstabilkan harga jagung. Kebijakan yang diambil sudah tepat karena dari alternatif jagung dan dijual dengan harga wajar. Selanjutnya untuk soal nomor 5, sebagai konsumen, apa yang Anda dapat lakukan dalam situasi seperti ini? Dan sebagai produsen, apa langkah yang dapat Anda ambil? Sebagai produsen, yang langkah yang diambil itu memanfaatkan subsidi pemerintah, juga melakukan diversifikasi tanaman jika mengurangi untuk risiko. Sebagai konsumen, mencari alternatif bahan pengganti jagung, mengurangi konsumen jagung. Mengurangi konsumen. Sekian untuk kelompok kami dan kami akan memberikan sesi pertanyaan. Satu pertanyaan. Oke, silakan siapa yang memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Sultan. Kelompok 3, silakan. Oke, ya silakan diri Anissa. Silakan Anissa. Terima kasih kesempatannya dari kelompok kami ingin bertanya, apa peran yang bisa diambil pemerintah selain memberikan subsidi pupuk? Oke, Yang diberikan pemerintah selain subsidi pupuk. memberikan subsidi. Kira-kira nih, oke. Berarti ini fokusnya pemerintah memperhatikan si petani jagung. Ya, selain memberikan subsidi, oke. Kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah? Kebijakan pemerintah kan tadi dalam kasus itu bukan cuma memberikan subsidi. Nah, selain itu apa saja? Selain itu tuh kan ada menunda impor barang dari luar yang berupa jagung. Ya, menunda impor barang dari Luar agar produk lokal bisa harganya lebih stabil. Oke, supaya produk lokal aja nih yang diserap, jangan diambil dari luar, begitu toh? Oke. Nah, maksudnya Anissa, selain dari itu, dari kasus yang tadi, oke, kira-kira apa kebijakan pemerintah untuk si petani, ya? Selain dari subsidi dan melarang impor dari luar. Selain mencari Kira-kira apa lagi nih yang bisa difokuskan kepada si petani? pemerintah yang bisa Ya. Baik, saya akan menjawab untuk peran pemerintah selain yang kita bahas tadi. Menurut kami itu mencari alternatif lain untuk mengganti jagung gitu. Kan jagung di sini kan bisa terjadi gagal panen. Kayak tadi diversifikasi tanaman ini maksudnya itu kayak apa mengganti tanaman yang ini dan tanaman yang lain. Oke, bagus ya. Jadi maksudnya sitan ini adalah kita boleh ya, misalnya nih tanaman jagung tadi, oke, tidak berhasil, panennya tidak berhasil, berarti si petani boleh memilih pilihan menanam tanaman yang lain. Oke, itu masih dari kelompok sini Sultan. Oke, baik, terima kasih, silakan ditutup Sultan. Kami mohon maaf ada apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih. Oke, depan dulu. Oke, sekarang kelompok berapa? Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Oke, siap-siap ya kelompok 5, siapa yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 5? Oke. Ya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan yang mulia ini, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing.
Saya Fajar Alfons. Saya Rani Kersana. Saya Putri Wijar Senturi. Kami saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari nomor pertama yaitu Identifikasi siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus di atas dan apa peran masing-masing dalam konteks ini. Pelaku ekonomi yang terlibat ada RTK sebagai pembeli dan mengkonsumsi, RTP sebagai memproduksi dan menjual atau memberi layanan kepada konsumen, dan pemerintah untuk membantu memberikan subsidi atau solusi. Selanjutnya nomor 2, bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi ini terlihat dalam kasus tersebut dijelaskan dengan menggunakan konsep diagram. Jadi di sini pertama ada RTK, pemerintah, dan RTP, di mana RTK kepada pemerintah itu untuk membayar pajak dan memberikan sumber daya, sedangkan pemerintah kepada RTK untuk memberikan fasilitas dan sumber daya. Selanjutnya hubungan antara pemerintah dan RTP adalah dari pemerintah kepada RTP untuk memberikan subsidi serta fasilitas, dan RTP kepada pajak, dan RTP kepada pemerintah memberikan pajak dan barang dan jasa. Selanjutnya hubungan antara RTK kepada RTP adalah untuk pembayaran barang dan jasa, serta dari RTP ke RTK adalah untuk memberikan barang dan jasa. Sedangkan dari RTK ke RTP untuk memberikan sumber daya, dan dari RTP kepada RTK untuk memberikan pembayaran sumber daya. Oke, lanjut. Suara kuat ya, suaranya kuat. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 3. Apa masalah utama yang muncul dalam kasus ini? Masalah yang utama yang muncul dalam kasus ini adalah harga pupuk yang melonjak tinggi dan cuaca yang tidak menentu, sehingga dapat menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah. Oke. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat? Berikan alasannya. Dengan memberikan subsidi pupuk sudah tepat, dan pada saat itu juga harga pupuk sedang melonjak tinggi, sehingga dapat menunda pembelian jagung dan gandum. Oke. dan yang untuk nomor 5 sekaligus nomor yang terakhir, sebagai konsumen apa yang dapat Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Dan yang kedua itu sebagai produsen petani, apa langkah yang dapat Anda ambil? Jadi sebagai konsumen di sini kami berpikir kami dapat mencari alternatif lain, seperti contohnya membeli ubi, beras, serta mengurangi pembelian jagung yang berlebihan. Lalu untuk produsen, kami berpikir kami dapat membuat pupuk organik atau alam yang didapat dari limbah pertanian lokal, atau kita dapat menggali sumur bor agar dapat membuat kampungan air minum. Oke, silakan buka sesi. Sekian dari presentasi kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kelompok tadi kelompok 2 sudah memberikan pertanyaan. Silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan. Oke, ayo silakan segera satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Oke, tidak ada? Oke, tidak ada, silakan ditutup. Jika tidak ada yang bertanya, kami dari kelompok 5 akan menutup presentasi kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kelompok berapa? Oke, silakan maju. Oke, sediakan ya pertanyaannya ya. Sediakan pertanyaannya. Oke, silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus yang telah diberikan. Nomor 1, identifikasi siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus di atas dan apa peran masing-masing dalam konteks ini. Jawabannya, di
sini yang pertama adalah peran RTK. RTK adalah perusahaan pakan ternak yang berperan sebagai konsumen jagung. Kemudian ada RTP, adalah petani jagung yang berperan sebagai produsen. Kemudian ada pemerintah yang sebagai berperan untuk penyokong petani dengan memberikan subsidi. Untuk nomor 2, bagaimana interaksi antar kelompok ekonomi ini terlihat dalam kasus tersebut? Jelaskan dengan menggunakan diagram secara sederhana. Jadi di sini kami membuat diagram perekonomian 3 sektor. Nah, berdasarkan kasus yang terjadi, kelompok ekonomi di sini yang pertama ada RTK, di mana itu merupakan perusahaan pakan ternak. Dia menjadi rumah tangga konsumen karena dia mengambil jagung dari RTP, yaitu petani jagung. Kemudian di sini juga ada pemerintah. Jadi RTP ini mereka kan ada petani jagung, sehingga menghasilkan jagung yang kemudian dibeli sama perusahaan pakan ternak. Dari proses jual beli itu, RTP yaitu perusahaan pakan ternak ini akan memberikan uang ke RTP. Kemudian pemerintah di sini dalam kasus yang terjadi, pemerintah itu memberikan subsidi pupuk kepada RTP, yaitu petani jagung. Sedangkan untuk RTK, pemerintah ini meminta penundaan supaya perusahaan pakan ternak ini tidak mengambil jagung dari daerah atau negara luar. Nomor yang ketiga, apa masalah utama yang muncul dalam kasus ini? Karena harga pupuk yang melonjak tinggi dan cuaca yang tidak menentu, sehingga menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah. Nomor 4, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat? Berikan alasannya. Peran pemerintah dalam masalah ini adalah sebagai memberi bantuan kepada petani dalam bentuk subsidi pupuk. Menurut kami, kebijakan yang diambil kurang tepat karena pemerintah seharusnya memberikan solusi agar pemberian pakan ternak dapat terlaksanakan dengan baik, bukan menunda. Baik, itu saja presentasi dari kami. Maaf, ada pertanyaan terakhir, yaitu sebagai konsumen apa yang dapat Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Yang pertama, sebagai produsen. Sebagai produsen atau petani. Sebagai petani, kami akan mencoba menanam tanaman lain untuk alternatif sementara, dan sebagai konsumen, kami akan mencari alternatif lain untuk pakan ternak. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab dari kelompok maksimal 1 pertanyaan. 1 saja. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok kali ini ya mengatakan bahwa kebijakan itu kurang tepat. Oke, apa tidak ada pertanyaan lain dari jawaban mereka yang mengatakan bahwa kebijakan itu kurang tepat? Oke, apakah tidak ada muncul pertanyaan di benak kalian, di pikiran kalian dari jawaban mereka? Oke, silakan, Aurel. Kiara. Silakan berdiri. Oke, buat suaranya ya. Perkenalkan, nama saya Kiara dari kelompok 2. Menurut kalian kan ini programnya atau kayak bantuan pemerintahnya kurang efektif. Menurut kalian mungkin ada solusi lain selain dari memberikan subsidi? Ya. Kalian belum ini. Belum efektif. Bagus. Karena jawaban mereka mengatakan bahwa itu kebijakannya belum efektif dengan memberikan subsidi dengan melarang impor. Oke. Ada subsidi yang lain selain subsidi dan melarang impor apa kira-kira?
itu kan dua, kasih subsidi pupuk sama menunda kayak pembelian dari luar. Sebenarnya untuk subsidi pupuk kami setuju untuk itu, tapi tidak setujunya kami itu di menunda pembelian, karena dia cuma menyuruh menunda, dia nggak kasih alternatif lain. Jadi kalau misalkan ditunda terus kan nanti mereka produksinya pakai apa gitu. Dan jadi kalau dari kami mungkin pemerintah itu bisa kasih sosialisasi atau mungkin membantu petani supaya bisa tanam alternatif lain, supaya kegiatan produksi mereka itu juga berjalan. Kemudian kalau untuk perusahaan pakan ternak, mungkin kita juga bisa minta mereka untuk punya alternatif lain, kira-kira bahan pangan apa yang bisa mereka pakai untuk produksi pakan ternak. Gimana, bisa diterima? Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Bagus ya, walaupun mereka tidak setuju di bagian melarang impor, mereka masih ada solusi yang lain. Oke, yaitu dengan memberikan alternatif lain, dengan melarang tanaman yang lain atau produksi pakannya digunakan lagi alternatif yang lain. Jangan pakai jagung saja, pakai pilih yang lain. Oke, silakan ditutup. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi. Lagi tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok berapa nih? Ya, silakan. Yang berarti kelompok saya ada. Padahal ada satu sama. Oke, silakan. Oke, segera ya. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nabila Zena Putri, saya Azalia Chelsea Mariza. Saya Ranggirjan Bergianto. Saya Geranjar Sirupa. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Jadi jawaban nomor 1 yaitu pelaku ekonomi yang terlibat dalam kasus ini dan perannya. Yang pertama ada RTK, rumah tangga konsumen. Yang kedua ada RTP, rumah tangga produsen atau petani. Yang keempat ada pemerintah, dan yang kelima ada masyarakat luar negeri. Peran dari masing-masingnya yaitu yang pertama ada RTK yaitu membeli jagung, RTP memproduksi jagung, pemerintah memberikan subsidi pupuk dan mengatur impor, masyarakat luar negeri yaitu memberikan potensi sumber impor jagung. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang nomor 2. Jadi RTP memberikan barang dan jasa kepada RTK dan RTK melakukan pembayaran untuk barang dan jasa. Sebaliknya juga jika RTK membutuhkan sumber daya, maka RTP akan memberikan sumber daya tersebut dan RTK akan melakukan pembayaran untuk sumber daya. Kemudian pemerintah, RTK membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan fasilitas-fasilitas seperti jembatan, rumah sakit, dan lain-lainnya. Sebaliknya juga RTP membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan fasilitas-fasilitas. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama gagal panen akibat cuaca buruk atau tidak menentu. Yang kedua, harga jagung melambung tinggi membuat masyarakat kesulitan membeli jagung. Yang ketiga, penurunan pasokan jagung. Yang keempat, harga pupuk melonjak tinggi. Yang nomor 4, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat? Berikan alasan. Jawabannya ya tepat, karena dalam hal memberikan subsidi pupuk kepada petani dapat membantu menurunkan biaya produksi, dan pemerintah juga mengimbau perusahaan pakan ternak untuk menunda impor agar petani lokal masih punya pasar. Yang nomor 5, sebagai konsumen, apa yang dapat Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Sebagai produsen atau petani, apa langkah yang
sebagai konsumen, yang pertama tuh rangkaian yang dapat diambil menjadi jagung seperlunya. Yang kedua menghemat konsumsi. Kedua, petani atau produsen. Satu, menggunakan pupuk alternatif. Yang kedua, bekerja sama kelompok tani untuk mendapat akses subsidi dan pelatihan dari pemerintah. Sekian presentasi dari kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Joel. Tadi sempat disinggung di nomor 2 tadi pemerintah menyediakan fasilitas seperti rumah sakit, tempat berjalan itu apa hubungannya dengan kasus yang dibicarakan? Ya, apa hubungannya dengan kasus yang sedang dibicarakan? Ya, rumah sakit, apa tadi? Sekolah ya? Sekolah. Apa hubungannya dengan kasus itu? Ayo. Kerjasama tim. Izin menjawab. Jadi memang benar tidak ada hubungannya sama yang soal, tetapi saya Oke, silakan waktu. Ayo. memang tidak ada hubungannya antara pemerintah dengan memberikan fasilitas kepada RTK itu seperti rumah sakit dan kayak jembatan gitu. Tetapi kita hanya memberikan contoh berupa pemerintah memberikan fasilitas itu dapat berupa ini dan sebagainya gitu. Jadi kita hanya memberikan contoh saja. Oke, Memang oke. tidak ada hubungannya. Nah, mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, mereka hanya memberikan sebatas contoh. Oke, bisa diterima? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir. Oke, kenakan lagi saya Christian Mungkin. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, mari perkenalkan, nama saya Kiara Riva. Saya Anissa Sadila. Saya Fernando Junior Putuboda. Saya Stephen Jampali. Kami akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Nomor 1, pertanyaannya identifikasi siapa saja kelompok ekonomi yang terlibat dalam kasus di atas dan apa peran masing-masing dalam konteks ini. Yang pertama ada RTK, yaitu konsumen atau pembeli jagung, berperan untuk membeli jagung yang diproduksi. Selanjutnya ada RTP, yaitu petani jagung, berperan menanam jagung. Selanjutnya ada pemerintah, pemerintahnya itu kan pemerintah di daerah tersebut, berperannya memberikan subsidi pupuk. Dan selanjutnya masyarakat luar negeri, perannya itu sebagai pengimpor jagung. Oke, baik, untuk nomor 2, bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi ini terlihat dalam kasus tersebut? Jelaskan menggunakan konsep circular flow diagram secara sederhana. Jadi untuk kelompok kami di sini itu menurut kami hanya ada 3 pelaku utama, yakni RKT, RTK, pemerintah, dan RTP. Kita akan mulai dengan RKT atau rumah tangga konsumen. Nah, untuk interaksinya antara RTP itu dimulai dengan RTK menyediakan uang untuk membeli produk pada RTP dan juga sebaliknya. Nah, untuk pada RTP ini akan menyediakan barang atau jasa, yakni yang dicerita ini tuh
Nanti untuk di RTK akan membayar pajak dan pemerintah akan menyediakan fasilitas. Misalnya contoh pada kasus ini mereka memberikan fasilitas pasar agar RTK bisa membeli kebutuhan mereka yang diambil. Nanti pemerintah pada RTP akan membayar pajak dan pemerintah akan memberikan fasilitas yakni memberikan subsidi pupuk. Oke, lanjut. Untuk soal nomor 3, apa masalah utama yang muncul dalam kasus ini? Masalah utamanya yaitu harga pupuk yang naik atau melonjak tinggi dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah. Nomor 4, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini? Apakah kebijakan yang diambil sudah tepat? Berikan alasannya. Peran pemerintah adalah memberikan subsidi pupuk kepada para petani. Menurut kami itu merupakan tindakan yang tepat dikarenakan cuaca yang tidak bisa dikontrol. Oke, nomor 4. Sudah, nomor 5. Nomor 5, sebagai konsumen, apa yang dapat Anda lakukan dalam situasi seperti ini? Sebagai produsen atau petani, apa langkah yang dapat Anda ambil? Langkah yang dapat diambil untuk konsumen mencari alternatif lain selain jagung, dan untuk produsen menanam tanaman lain selain jagung. Oke, baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akan membuka si tanya jawab sebelum mengakhiri. Oke, ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya tidak? Pas? 3, 2, 1. Pas? Jelas? Oke, silakan ditutup. Oke, baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, bagus ya. Ya. Semua menampilkan presentasi dengan bagus. Oke, dengan jawaban yang beragam dan ada jawaban yang sama. Oke. Nah, kata yang menarik tadi ya. Oke, ada yang tidak setuju, yang lainnya ada nomor jawaban nomor berapa itu? Yang semuanya setuju. Oke, tapi hanya ada satu kelompok yang tidak setuju. Di bagian import. Oke, dan itu cukup bagus ya dengan memberikan jawaban bahwa sekedar stop saja itu tidak mungkin memberikan solusi yang tepat. Ya, itu tidak memberikan solusi yang tepat. Ya, tapi solusi yang tepat adalah dengan memberikan pilihan alternatif yang lain. Oke, misalnya nih pemerintah memberikan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca. Oke, kan ada ya bibit unggul tergantung dari varietasnya. Oke, jenis bibitnya. Ada yang tahan cuaca dan ada yang tidak tahan terhadap cuaca. Oke, jadi semua presentasi dengan bagus. Tepuk tangan untuk semua. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ya. Oke, kita masuk ke refleksi. Bisa terbaca? Bisa. Bisa. Oke, dibacakan ya. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Oke, coba siapa yang bisa? Apa? Tidak berkesan? Berkesan. Oke, apa itu? Apa kesanmu? Apakah dengan belajar ini kamu mengetahui ini? Apakah dengan belajar ini akhirnya saya mengerti bahwa silakan fokus di nomor 1 dulu. Ayo, siapa? Menurut saya paling berkesan tuh kita jadi tahu kalau semuanya itu berhubungan mulai dari pemerintah, terus dari perusahaan pakan ternak, itu tuh semuanya berhubungan. Kemudian dan ada interaksi saling membantu dan Oke, bagus ya. Jadi kita tahu sebenarnya semua itu harus bekerja sama. Oke, kalau satunya tidak jalan, maka macetlah kegiatan ekonomi. Oke, jadi semua harus bekerja sama antara rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Oke, nomor 2, bagaimana peran setiap pelaku ekonomi dalam kehidupanmu sehari-hari ini? Kamu sebagai siswa. Oke, kamu boleh menceritakan tentang pelaku dengan orang yang menjual di kantin. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana peran mereka? Oke, selaku pelaku ekonomi terhadap kamu nih sebagai siswa. Apakah mereka penting? Penting. Apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk menyediakan kebutuhan
kebutuhan yang kita butuhkan. Kayak misalnya kita siswa membutuhkan pulpen. Nah nanti produsennya yang penjualnya itu menyediakan kebutuhan tersebut kayak pulpen. Ya, sangat penting ya. Ini menjalin ataupun membuat keberlangsungan belajar kamu selama di sekolah. Kamu lapar, silakan beli di kantin. Oke, kamu haus, silakan beli di kantin. Kamu butuhkan dan buku, silakan beli di kantin. Oke. Nomor 3, nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran ini? Oke, boleh nilai yang kamu ambil adalah nilai saat kamu bekerja kelompok. Silakan. Oke, kalau kerja kelompok dibutuhkan nilai saling gotong royong, saling membantu. Ada nggak tadi yang tidak saling membantu? Tidak ada, semua saling membantu. Oke, ada nggak yang tadi cuma mengatur? Ada ya? Lanjut tadi mengatur ke? Ya, lanjut sedikit. Oke, terima kasih sudah bekerja sama dalam kelompok. Oke. Nah, kita akan akhiri materi ini. Oke. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini? Dari secara keseluruhan. Ada yang mau tunjuk tangan? Mengambil kesimpulan dari kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Oke. Kalau kegiatan ekonomi tadi ada produksi, distribusi dan konsumsi. Kalau pelakunya ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Oke, ada yang bisa menjelaskan secara inti dari semua ini? Oke, atau menjelaskan kembali, mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari. Oke, silakan Nabila. Ya, berdiri, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan dari materi kali ini yaitu pelaku ekonomi saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan, di mana rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, pemerintah sebagai pengatur, serta masyarakat luar negeri terlibat dalam arus barang dan jasa dan uang demi tercapainya kesejahteraan bersama. Oke, ada lagi yang lain? Bagus ya? Bagus. Ada yang menambahkan dari Nabila? Ada yang mau menambahkan? Ayo, yang laki-laki boleh, yang laki-laki. Nabila sudah ya? Sekarang laki-laki. Ya, silakan laki-laki ada. Boleh memberikan penjelasan ulang kembali. Oke, yang saya tahu produksi itu ini, distribusi itu ini, konsumsi itu ini. Oke. Terus pelakunya rumah tangga produsen, mereka bikin apa? Rumah tangga konsumen, mereka bikin apa? Lalu pemerintah punya apa? Silakan. Atau perempuan ada yang mau lagi? Ayo. Joel, Fernando. Gerald ada? Mazen? Laki-laki? Gimana? Steven? Atau belum paham nih? Oke, paham atau tidak? Paham, coba diulas kembali, disebutkan kembali. Tiara bisa? Oke, silakan Tiara. Jadi menurut saya untuk kesimpulan materi kita hari ini yakni bahwa kegiatan ekonomi dan juga pelaku ekonomi memiliki hubungan erat antar keduanya. Pada kegiatan ekonomi kita memiliki 3 pelaku utama, yakni untuk produsen dan distribusi yakni adalah RTK, RTP, sedangkan untuk konsumen yakni RTK, dan juga penambahan seperti contohnya pemerintah sebagai pengatur. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah. Oke, jadi paham yang membedakan mana pelaku mana kegiatan ya? Oke, jadi untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi pasar dan terbentuknya harga pasar.
peserta. Oke, itu apa lah? Sarah ya? Guru dan teman-teman, mari kita berdoa untuk pulang. Berdoa dimulai. Oke Bapak, terima kasih sudah menjaga kami dari awal pelajaran hingga berakhirnya pelajaran ya Bapak. Semoga ilmu yang tadi sudah diberikan dari guru-guru kita berguna bagi masa depan kita ya Bapak. Saat ini kami mau pulang, jagalah kami dalam perjalanan pulang dan juga jagalah ibu guru dalam perjalanan pulang ya Bapak. Inilah doa Amin. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kursinya dibuka. Oke. Kata bukan saya. Oke, silakan. Oke, sudah. Oke, silakan hasil presentasinya dilakukan. Hasil presentasi yang Oke, ada lagi? Bukunya silakan dikumpul. Paketnya silakan.